Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada pertanyaan, mengapa kelompok Salafi Wahabi itu mudah sekali menyalahkan kelompok lain? Membid'ahkanlah, mengkafirkanlah, mengatakan sesat dan sebagainya. Kenapa bisa demikian? Baginda Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari sudah mengatakan, bersabda beliau bahwa kelak umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Umat Yahudi 71, Nasrani 72, dan Islam terpecah menjadi 73 golongan. Ketika zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setelah beliau wafat, muncul banyak kelompok ya. Ada Murji'ah, Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabariyah. Kemudian muncul nanti Mu'tazilah, lalu muncul Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan sebagainya, banyak. Era modern kemudian muncul Salafi Wahabi. Di Indonesia muncul Ormas, Nahdlatul Ulama, lalu muncul sebelumnya muncul Muhammadiyah, lalu muncul Nahdlatul Ulama, dan sebelumnya sudah ada banyak sekali. Sampai sekarang banyak sekali kelompok. Nah, di Indonesia sering sekali terjadi gaduh kasarannya itu antara kelompok Salafi Wahabi, biasanya sih menyalahkan amaliyah oleh kelompok Nahdlatul Ulama NU. Kenapa bisa demikian? Karena kedua ini pangkalnya adalah berbeda dalam memaknai ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Kelompok Salafi Wahabi ini kelompok tekstual, maka mereka memahami dalil ataupun ayat itu sesuai dengan bunyi teksnya, tidak mereka interpretasikan, tidak mereka takwilkan dan sebagainya. Sedangkan NU itu kontekstual. Teman-teman NU melihat dalil itu tidak secara tekstual tapi dengan kontekstual. Melihat kalau ayat Al-Quran berarti asbabun nuzulnya, kalau hadis dilihat asbabun wurudnya. Kalau Salafi Wahabi hanya melihat bunyi teksnya, bunyinya A, ya berarti hukumnya A. Kalau NU tidak, maka ini yang akhirnya menjadi perbedaan. Di sini tekstual, di sini kontekstual. Akhirnya dalam memahami ayat Al-Quran pun berbeda. Pemahaman tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah misalnya. Misalkan yadullah fawqa aydihim, bahwa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Di sini tekstual ya udah tangan Allah ya tangan Allah bagaimanapun bentuknya. Di sini tidak, maksudnya tangan itu adalah kekuasaan. Atau ayat lain bahwa Allah bersemayam di atas arasy dan lain sebagainya, ayatnya berkaitan dengan akidah. Tentang akidah saja berbeda. Di sini memahami bahwa tauhid itu ya ada tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di sini tidak, di Aqidatul Awam NU mengajarkannya sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada 20, sifat mustahilnya juga ada 20, terus jaiznya ada 1, dan sifat wajibnya diantaranya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis dan seterusnya. Berbeda kan? Otomatis nanti produk fikihnya juga berbeda. Maka sering sekali kelompok tekstual ini menyalahkan kelompok kontekstual. Akhirnya kesini-kesininya banyak yang berbeda. Contoh hadis tentang musik, katakanlah di sini memahami tentang teksnya, bahwa Rasul mensabdakan akan ada suatu umatku yang nanti menghalalkan perjudian, berzina dan musik. Di sini menganggap musik ya udah haram ya haram. Di sini tidak melihat konteksnya. Oh, ketika itu disebutkan ya musik yang untuk mengiringi perjudian, perzinahan dan sebagainya. Berarti musik-musik yang digunakan untuk kebaikan, untuk dakwah, tidak, hukumnya boleh. Karena musik itu hukum asalnya mubah. Sebagaimana pisau untuk memasak dan sebagainya itu kan boleh. Sedangkan ketika untuk melukai orang yang tak berdosa, menusuk orang yang tak berdosa, itu kan tidak boleh. Hukum asalnya seperti itu. Akhirnya musik pun oleh kaum tekstual dimaknai sebagai hukum asalnya mubah. Dia bisa jadi haram, bisa jadi dibolehkan, halal. Tidak hanya musik, banyak hal lain ya akhirnya berbeda. Maka Islam seolah-olah terlihatnya
ribut terus. Padahal Mark Zuckerberg sudah merancang adanya metaverse, dunia virtual. Ya. Globalis sudah berpikir akan dunia masa depan virtual, metaverse. Kita umat Islam seolah-olah masih ribut persoalan furu'iyah, persoalan fikih dan sebagainya. Maka ayolah sahabat-sahabatku yang Salafi Wahabi, hargailah saudara-saudara kita yang di NU, Amaliyah NU. Saudaraku yang di NU, sudahlah biarin saja. Karena memang masing-masing meyakini itulah cara mendekatkan diri kepada Allah. Orang NU dengan amaliyahnya, yasin, tahlil, tawassul, zikir dan sebagainya, itu cara orang NU beramaliyah mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Orang Salafi Wahabi mungkin dengan cara memahami hadis ataupun ayat Al-Quran, memahami dalil secara tekstual, akhirnya yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka dikatakan bid'ah, kafir, syirik dan sebagainya. Mungkin itu cara mereka dengan semangatnya Syekh Abdul Wahab ketika di Saudi, pemurnian tauhid. Mungkin cara dia berarti mendekatkan diri kepada Allah. Silakan saja. Sekarang karena masing-masing terlihat perbedaannya tekstual dan kontekstual, maka saling menghormati dan menghargailah supaya kita tidak kisruh di tataran bawah terus, bisa sama-sama berpikir ke depan. Karena dunia semakin canggih, orang-orang di luar Islam itu secara teknologinya sudah maju. Saya rasa kita umat Islam jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita jalan di tempat dari dulu yang dibahas fikih furu'iyah, terus yang dibahas kunut tidak kunut, yang dibahas tahiyatnya gerak-gerak apa tetap anteng, yang dibahas dari dulu maulid bid'ah atau nggak bid'ah, yang dibahas ulang tahun boleh nggak boleh, terus ketika Desember yang dibahas ucapan selamat Natal boleh nggak boleh, itu kan klasik sekali. Sudahlah, itu tetap dibahas untuk mengingatkan kepada generasi setelah kita bahwa ada perbedaan pemahaman. Ke depan kita saling menghargai, baik NU, Salafi Wahabi ataupun kelompok-kelompok yang lain, karena kita tidak bisa menjadikan Islam ini hanya satu. Walaupun baginda Nabi bersabda nanti satu kelompok yang akan masuk surga itu ya Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok yang berjamaah, tapi kan masing-masingnya mengklaim sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, masing-masing mengklaim, apapun kelompoknya akhirnya mengklaimnya sebagai Ahlussunnah yang disebutkan Nabi akan masuk surga. Ya sudahlah, kita benderanya berbeda-beda, kelompoknya berbeda-beda, tapi karena kita sama-sama Islam, kita saudara sesama Muslim, kita tunjukkan Islam bisa maju dalam hal teknologi dan sains dan juga ilmu-ilmu lainnya. Saya rasa itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.